Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatul muttaqin wala udwana illa 'alal dzalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Yang pertama, marilah kita tidak henti-hentinya menguji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi hari ini kita masih ditemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, bisa mengikuti pelajaran dengan jarak jauh atau daring karena situasi kondisi pada negara kita yaitu pada pandemik atau COVID-19, supaya nanti sebagai umat Islam, karena kita sering menggunakan atau melakukan sholat 5 waktu, maka disitulah ada kebersihan di dalam menunaikan sholat, yaitu sebelum kita melakukan sholat adalah wudhu, kebersihan. Serta salam terutama pada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya dan sahabat-sahabatnya dan tabiin yang besok ditunggu syafaatnya bagi orang yang beriman. Amin Allahumma amin. Adik-adik sekalian, beberapa bulan ini kita tidak berjumpa secara langsung, maka sebelum kita mulai, kami perkenalkan dulu supaya nanti wajah ataupun yang lain bisa kelihatan dan suara-suara yang lain. Yang pertama, nama saya Aman SAG MH, pendidikannya terakhir yaitu S2, istri 1, putra putri ada 5 anak, alamat Jalan Yudhistira 6 nomor 14 Kutoharjo Pati. Itu untuk perkenalan singkat. Selama beberapa bulan tidak berjumpa, maka perkenalan itu singkat sekali karena waktunya. Yang pertama akan menyampaikan yaitu masalah meniti hidup dengan kemuliaan atau perilaku terpuji. Standar kompetensi membiasakan perilaku terpuji. KD yang pertama, pengendalian diri atau mujahadah an-nafs. Yang kedua, menyebutkan pengertian pengendalian diri, perilaku husnudzon, persaudaraan ataupun ukhuwah. Yang ketiga, menyebutkan contoh-contoh pengendalian diri, perilaku husnudzon terhadap Allah, terhadap diri sendiri dan sesama manusia. Yang keempat, membiasakan perilaku husnudzon dalam kehidupan sehari-hari. Secara peta konsep, yaitu dasar hukum, pengertian, contoh-contoh, dan pembiasaan diri. Sekarang meniti hidup dengan kemuliaan. Hidup mulia atau mati syahid, makna ini ajakan yang pertama untuk hidup secara mulia dan untuk mati secara syahid. Hidup mulia adalah dambaan setiap manusia ketika hidup di dunia. Mati syahid adalah salah satu cara mendapatkan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di akhirat.
yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Jadi hidup mulia dan mati syahid adalah ungkapan yang selalu memotivasi orang yang beriman agar selalu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh hidup Nabi Yusuf alaihissalam ketika usianya masih sangat belia. Ia dicemplungkan dengan sengaja ke sebuah perigi atau sumur oleh saudara-saudaranya sendiri. Ia memang selamat setelah ditemukan oleh serombongan kafilah. Namun mereka membawa Yusuf kecil ke Mesir dan menjualnya sebagai hamba sahaya atau budak. Dalam Yusuf berkata, "Qala Rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilaihi wa ila tasrif ani kaidahuna asbu ilaihina wa akul minal jahilin." Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh." 3 istilah kunci. Yang pertama, pengendalian diri. Yang kedua, prasangka baik. Yang ketiga, persaudaraan. Nabi Yusuf alaihissalam adalah sosok terpuji karena kemampuannya mengendalikan diri untuk tidak memenuhi nafsu setan, istri seorang pejabat Mesir. Nabi Yusuf alaihissalam berhasil mengendalikan diri untuk tidak secara semena-mena menuntut balas atau saudara-saudaranya yang telah berbuat keji terhadap dirinya. Perhatikan berbagai gejala yang terjadi masyarakat. Keserakahan manusia, berbagai usaha, eksploitasi alam yang menimbulkan bencana, minuman khamr, dan obat-obat terlarang. Memahami makna pengendalian diri, prasangka baik, husnudzon, dan persaudaraan atau ukhuwah. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Contoh, serakah dan tamak. Pengendalian diri dikenal istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana mengendalikan diri. Artinya, wahai golongan pemuda, barang siapa dari antaramu mau menikah, hendaklah dia nikah. Yang demikian itu amat menundukkan pemandangan dan amat memelihara kehormatan. Tetapi barang siapa tidak mampu, maka hendaklah dia puasa. Karena puasa itu menahan nafsu baginya. Hadis riwayat Bukhari. Pengertian perilaku husnudzon. Husnudzon artinya berbuat baik, prasangka baik. Lawan katanya adalah suudzon, yang berarti buruk sangka. Di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iyyakum wadhonna fa inna dzonna akdabu hadis, rawahu Bukhari wa Muslim. Jauhkanlah dirimu dari prasangka buruk, karena prasangka buruk seburuk-buruknya pembicaraan.
Contoh perilaku husnudzon. Yang pertama, husnudzon terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. A. Syukur dengan cara. Bersyukur dengan hati adalah mengakui dan menyadari bahwa segala nikmat yang diperoleh manusia merupakan karunia Allah Ta'ala semata. Yang B. Bersyukur dengan lisan dengan melafalkan hamdalah pun melafalkan zikir-zikir lain. Membaca Al-Quran, membaca berbagai buku ilmu pengetahuan, dan melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang C. Bersyukur dengan amal perbuatan. Yang D. Bersyukur dengan harta benda. Sabar dengan cara. Ketika ditimpa musibah atau cobaan, yakin bahwa ada kebaikan di balik musibah itu. Hadis riwayat Bukhari, tidak ada suatu apapun yang menimpa muslim berupa kelelahan, sakit, susah, gangguan, sampai duri yang menusuknya kecuali Allah pasti menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari. Husnudzon terhadap diri sendiri. Percaya diri, percaya terhadap kemampuan diri sendiri. Gigih, bekerja keras, tabah, dan rajin bisa diterapkan ketika menuntut ilmu, mencari rezeki yang halal, berinisiatif, rela berkorban. Yang ketiga, husnudzon terhadap sesama manusia. Kehidupan berkeluarga, terwujud keluarga yang sakinah, yang saling mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kehidupan bertetangga, saling menghormati, berbuat baik kepada tetangga. Kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Generasi tua menyayangi yang muda. Sesama anggota masyarakat saling tolong-menolong dalam kebaikan. Pemerintah dan masyarakat bersama-sama untuk menghilangkan kemiskinan. Pemerintah dan masyarakat bekerja sama dalam memberantas kejahatan. Hadis riwayat Muslim, "Man kana yu'minuna billahi wal yaumil akhiri fal yukrim jaroh." Artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya menghormati tetangganya. Yang kedua, hadis riwayat Ahmad, "Laisa minna malam yarhamu sakhirona walam yuwakir kabirona." Bukan dari golongan kami atau umat Islam orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. C. Membiasakan diri berperilaku husnudzon. Kamu adalah apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu berpikir bisa, maka kamu benar. Ketika kamu berpikir tidak bisa, maka kamu pun benar. Pengendalian diri atau mujahadah. Pengendalian diri atau mujahadah an-nafs adalah menahan diri dari segala perilaku yang dapat merugikan diri sendiri dan juga orang lain, seperti sifat serakah ataupun tamak. Pengendalian diri dikenal dengan istilah as-saum atau puasa. Puasa adalah salah satu sarana pengendalian diri. Tentang hadis Rasulullah SAW, masalah puasa untuk pemuda yang belum dalam jodoh, wahai golongan pemuda, barang siapa di antara